Karena Jokowi dan keluarga sudah terbiasa menghadapi air mata rakyat. Air mata orang biasa, rakyat jelata yang pasti lebih tulus dari Grace Natali. Yang lebih emosional, yang lebih menggugah perasaan itu udah biasa dihadapi oleh Jokowi. Jadi itulah yang membuat saya jadi penasaran gitu. Apa yang dilakukan oleh Grace? Selamat malam semuanya. Kemarin ketika Jeffrey Giovanni atau pendiri partai PSI memberikan satu pernyataan yang sangat-sangat mengejutkan, saya sampai bingung gitu mau bikin kontennya, karena ini aib yang sangat luar biasa. Dia sampaikan dengan sangat percaya diri seolah-olah tidak ada yang salah dari itu, padahal ini aib gitu. Karena Jeffrey Giovanni bilang bahwa memberikan instruksi kepada elit partai PSI untuk berupaya menggait Jokowi. Kalau sampai kalian tidak mendapatkan darahnya Jokowi atau Jokowinya sendiri untuk masuk atau bergabung kepada PSI, maka tutup aja partai ini. Saya tuh saking kagetnya gitu ya, sampai gak percaya, sampai baca berita itu berulang-ulang. Masa sih dia bilang begini gitu? Ternyata ada juga videonya gitu. Bahkan Jeffrey Giovanni mengatakan bahwa Grace Natali itu diperintah untuk membujuk Jokowi. Kalau perlu sampai nangis. Kalau ketemu Pak Jokowi, kalau bisa nangisnya sampai kenceng. Supaya Pak Jokowi mau masuk ke PSI. Jadi itu sudah diinstruksikan oleh Jeffrey kepada Grace supaya merayu Jokowi dengan cara yang sangat luar biasa. Sampai nangis-nangis. Dan ya nggak tahu apakah itu dilakukan atau enggak kepada Grace, karena saya tidak bisa membayangkan wanita secantik itu harus menangis. Nangis nggak Grace itu? Kayaknya kok nggak bisa kalau dari gaya-gayanya gitu. Tapi pada kenyataannya akhirnya Kaisang bisa masuk ke PSI. Akhirnya Kaisang menjadi ketua umum PSI. Akhirnya bersedia gitu. Apa yang dilakukan oleh Grace? Oh, kita nggak tahu gitu ya. Apakah benar-benar merayu dengan cara menangis gitu ya, nangis di hadapan Jokowi, apa nangis di hadapan Kaisang gitu ya, atau ada trik lain nggak nangis misalkan, ya kan banyak gitu ya, merayu itu kan banyak cara gitu, mendesak misalkan. Intinya merayu itu ada banyak cara, nggak harus hanya dengan menangis gitu. Ya silakanlah Mbak Grace menyampaikan klarifikasi apa yang sudah dia lakukan kepada Jokowi dan Kaisang, tapi intinya rayuan atau bujukan-bujukan yang sampai membuat Kaisang mau menjadi kader PSI dan langsung ditunjuk sebagai ketua umum partai itu menjadi sebuah aib yang sangat luar biasa dalam cerita partai politik di Indonesia. Karena nggak ada proses gitu ya, nggak ada pemilihan, dan ini semua murni kehendak Jeffrey Giovanni supaya Kaisang jadi ketua partai atau supaya Pak Jokowi jadi ketua partai. Ya karena kalau instruksinya seperti ini, sampai harus merayu, membujuk, sampai nangis-nangis dan sebagainya gitu ya. Itu kan ratusan kader atau ribuan kader PSI gitu ya. Itu kan jadi kayak semua mereka itu nggak ada gunanya gitu. Semua mereka ini dianggap nggak ada apa-apanya gitu. Semua mereka ini dianggap kayak sampah kalau dihadapkan dengan Pak Jokowi. Karena kalau Pak Jokowi atau keluarganya tidak bergabung dengan PSI, maka ribuan kader PSI itu dianggap nggak ada gitu. Mereka cuma sampah aja. Yang ibu bar aja, tutup aja kalau memang Pak Jokowi nggak bisa masuk ke PSI atau keluarganya tidak bisa bergabung dengan PSI gitu. Saya membayangkan kasihan sekali orang-orang seperti Samara Amani, seperti Grace Natali dan Raja Juli yang jadi menteri hari ini. Kasihan sekali gitu. Jadi kayak mereka semua ini nggak dianggap, dan yang dianggap hanya keluarga Jokowi. Kaisang pun ya nggak apa-apa lah gitu ya. Ya kalau mau dibandingkan antara Raja Juli dengan Kaisang, jelas lebih berpotensial Raja Juli gitu. Ya cara dia untuk memberikan pernyataan, referensi atau background dia juga lebih meyakinkan gitu.
Lebih paham kalau ditanya, jawabnya apa itu lebih nyambung gitu kan. Tapi kalau PSI didirikan dengan cara yang seperti ini, yang ya pokoknya harus keluarga Jokowi, terserah gimana caranya gitu ya. Maka ya ngapain ada kaderisasi? Ngapain ada pengurus-pengurus partai di DPC, DPD? Bubarin aja gitu. Mending Pak Jokowi sekeluarga aja semuanya yang menjadi pengurus gitu. Dari DPP, DPD, DPC, wah keluarga Jokowi semua tuh. Mulai dari ipar, menantu, besan, semuanya tuh. Jadikan pengurus gitu. Kan orang-orang berpengaruh semua tuh. Ada yang komisaris, ada yang di MK, ada yang wapres, itu aja gitu. Jadi ya memang mungkin tujuan akhirnya akan mengarah ke sana sehingga pemilihan ketua partai PSI yang baru kemarin yang melibatkan 3 orang yakni Bro Ron, Agus Mulyono dan Kaisang itu menjadi seperti sebuah pemilihan yang ya cuma drama dan dagelan belaka gitu. PSI sebenarnya ya kalau bukan Kaisang yang jadi ketum partai itu tutup. Jadi kan pemilihan ketum partai yang kemarin meskipun diisi oleh atau diikuti oleh 3 orang kayak nggak ada gunanya. Karena kalau yang terpilih Bro Ron misalkan tutup ini partainya. Kalau yang dipilih Agus Mulyono tutup gitu. Daripada tutup ya udah Kaisang aja gitu. Jadi ya emang bukan partai beneran ini, emang cuma partai-partaian gitu. Jadi inilah alasan dan jawaban dari semua pertanyaan dan rasa penasaran kita beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu ketika Kaisang bisa menjadi kader PSI dan hanya dalam 2 hari langsung jadi ketua umum partai. Ya karena ceritanya emang bukan partai, ini partai cuma yang penting Jokowi dan keluarga gitu, partai-partaian. Jadi kalau bukan Jokowi, kalau bukan keluarga Jokowi tutup gitu. Udah kayak toko kelontong ya. Kalah sama toko Madura nggak tutup-tutup gitu. Sampai kiamat masih buka gitu kan. Si PSI bisa tutup kapan aja gitu. Jadi ya soal klaim partai super TBK dimiliki oleh semua kader dan sebagainya itu ya cuma omong kosong, pemilihan e-voting apalah. Semua cuma drama dan pura-pura belaka dan ini menjadi sebuah ciri khas Jokowi dan sekeluarga gitu. Karena ketika Pak Jokowi coba membranding super TBK, itu artinya ya super milik dia sendiri gitu kan, bukan untuk yang lain. Ketika di branding terbuka, demokratis dan sebagainya, sebenarnya ya enggak gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh Jokowi itu kita harus melihat yang sebaliknya. Ya karena kalau yang menang kemarin Bro Ron atau Agus Mulyono gitu ya nggak ada ceritanya itu. PSI nggak akan bisa bertahan gitu karena yang diharapkan hanya cuma Kaisang gitu. Ya jadi daripada ditutup, daripada kemudian tidak jadi partai lagi gitu ya udahlah mending Kaisang gitu. Mau berapapun skor akhirnya, berapapun yang milih, pokoknya Kaisang yang menang. Ya kan seperti itu gitu. Karena kalau Bro Ron atau Agus Mulyono yang menang percuma gitu kan. Ya kalau sudah seperti ini maka semakin lengkaplah dagelan PSI gitu dan semakin menunjukkan aib atau kelemahan yang sangat luar biasa menjijikkan. Karena kalau semuanya diatur dengan cara-cara yang tidak teratur atau nggak ada aturannya seperti yang disampaikan oleh Jeffrey Giovanni, ini jelas bukan sebuah partai gitu. Dan di tahun 2024 kemarin ketika PSI mendapatkan sejumlah suara, itu saya juga jadi curiga, jangan-jangan itu bukan suara asli. Jadi bahkan PSI nggak lolos ke Senayan pun kita ragu itu suaranya benar-benar untuk PSI gitu. Karena ya dari pimpinan, dari pendirinya sudah mendesain dengan sedemikian rupa gitu. Bahwa partai ini harus ada keluarga Jokowinya. Kalau nggak tutup. Tapi begitulah partai-partaian gitu. Saya hanya kasihan dan sulit untuk membayangkan orang seperti Giring Ganesa yang begitu terkenal, yang lagunya masih cukup menarik dan beberapa ada yang saya suka. Mungkin juga orang-orang yang tidak suka PSI masih suka dengan Giring atau setidaknya lagu-lagunya Giring gitu. Tapi hari ini dengan cerita Jeffrey Giovanni, Giring tuh jadi kayak
kayak sampah. Kayak Giring tuh nggak ada gunanya gitu. Kalau gagal menggait Kaisang atau keluarga Jokowi atau terah darah Jokowi, ya Giring tuh kayak kamu bukan siapa-siapa gitu. Jadi Giring yang dulu pernah pede sekali mencalonkan diri sebagai capres gitu ya, bakal capres, yang udah bikin baliho di mana-mana, sampai di rumah saya di Madura tuh di depannya ada fotonya Giring besar, calon presiden. Itu dianggap kayak kamu gak ada gunanya gitu. Yang ada gunanya tuh hanya keluarga Jokowi, hanya terah Jokowi. Dan hanya dengan cara itulah PSI nggak ditutup. Kasian sekali gitu. Dan buat Grace Natali, saya kasihan gitu ya. Saya juga mungkin nggak banyak orang berpikir seperti ini, tapi saya sangat tertarik untuk mendengar cerita apa yang dilakukan oleh Grace kepada Kaisang dan Jokowi. Saya tertarik sekali gitu. Sampai kemudian mau gitu. Itu kan artinya keinginan pribadi Jokowi dan keluarga untuk masuk ke PSI itu sebelumnya kayak nggak ada, atau kalaupun ada itu kecil keinginannya gitu ya. Makanya kemudian Jeffrey Giovanni memerintahkan Grace untuk merayu, membujuk sampai nangis kenceng dan pokoknya apapun lah gitu kan. Ini membujuk seseorang supaya bisa mau itu nggak mudah gitu. Dan rasanya nggak cukup dengan air mata, karena Jokowi dan keluarga sudah terbiasa menghadapi air mata rakyat, air mata orang biasa, rakyat jelata yang pasti lebih tulus dari Grace Natali. Yang lebih emosional, yang lebih menggugah perasaan itu udah biasa dihadapi oleh Jokowi. Jadi itulah yang membuat saya jadi penasaran gitu, apa yang dilakukan oleh Grace sampai Jokowi dan keluarga setuju atau mau untuk masuk ke PSI, terutama Kaisang gitu. Kenapa Kaisang gitu? Kenapa bukan Gibran sekalian gitu ya? Karena kalau Gibran yang jadi ketua umum PSI itu akan cocok gitu. Ketum partai maju sebagai cawapres. Pas gitu kan. Tapi ini Kaisang gitu. Ini diapain kan? Cobalah disampaikan saja secara jelas dan detail supaya rasa penasaran kita ini tidak terlalu banyak gitu. Karena sekarang kita ini sudah diberi rasa penasaran yang cukup meledak-ledak terkait ijazah itu asli apa palsu gitu ya. Apakah sebenarnya palsu tapi sebenarnya asli? Kan ada tuh. Asli tapi palsu. Asli tapi palsu ada banyak gitu ya. Kalau kita biasa dulu beli operating system OS di laptop itu kan ada tuh. Palsu sih, tapi kelihatan asli. Bisa kelihatan atau menggunakan semua aplikasi atau kemudahan-kemudahan yang ada dalam OS tersebut. Palsu sebenarnya, tapi asli. Ya supaya kita tidak terlalu banyak rasa penasaran, cobalah yang satu ini dibuka saja. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.